Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin di Ramadan hari yang ke-21 alhamdulillah sama-sama mengkaji kembali menimba ilmu mengosongkan gelas untuk menerima kembali siraman ilmu baru sama tapi kita kosongkan kembali. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah hadir. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.23. Untuk satu waktu tempat saya silahkan pada Antum Ustaz untuk menyampaikan materi. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita bisa menghadiri kajian tematik subuh pada pagi hari ini. Semoga Baitul Mal Bogor yang menginisiasi acara ini mendapatkan berkah dan juga kita seluruhnya sebagai pendengar partisipan dalam acara ini mendapatkan limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kawan-kawan, ibu-ibu sekalian, marilah kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan masih terkait dengan zakat. Marilah pada pagi hari ini kita membahas zakat yang sebenarnya yang paling banyak bidangnya dibandingkan zakat-zakat yang lainnya, yaitu zakat tijarah atau zakat dagang. Karena kegiatan manusia tidaklah lepas dari perdagangan. Sehingga zakat ini penting untuk dipahami sehingga masyarakat yang memiliki kewajiban zakat agar menunaikan zakat dan memahami bagaimana cara mengeluarkannya dan kadarnya bagaimana. Maka penting untuk kita pahami apa itu yang disebut sebagai zakat tijarah atau zakat perdagangan. Perlu kita ketengahkan terlebih dahulu dan kita dudukkan bahwasanya apa yang disebut sebagai tijarah di dalam syariat. Karena kadang di dalam bahasa Indonesia itu agak sedikit ambigu, bukan ambigu bahasa Indonesianya, tapi kalau dipandang dari sudut pandang syariat itu memang agak ambigu. Karena di dalam bahasa kita tidak merinci dua hal yang berbeda. Yang mana itu hukumnya berbeda. Yang disebut sebagai tijarah atau barang tijarah yang dagang itu adalah dia melipat gandakan barang atau menukarkan atau menjual belikan barang untuk tujuan keuntungan. Yang mana barangnya ini tetap bentuknya. Misalnya kita beli beras dari gudang, kemudian kita beli beras itu apa adanya. Kemudian kita jual beras itu apa adanya, mungkin hanya ditambahi packaging saja, tapi tanpa merubah bentuknya, tanpa menambah apapun di sana, tanpa dirubah menjadi kue, tanpa dirubah menjadi apapun itu. Nah, dijual apa adanya itu yang disebut sebagai dagang. Jadi ada grosir, kemudian ada keeceran. Kita ngambil dari pabrik langsung, kita jadi grosir, kemudian kita jual lagi dengan bentuk apa adanya. Itu yang disebut sebagai tijarah di dalam syariat ya. Dagang itu seperti itu. Dia hanya mengandalkan perbedaan margin untuk mendapatkan keuntungan. Namun ada hal yang masih dianggap sebagai dagang dalam pandangan orang Indonesia, tapi itu sebenarnya bukan tijarah. Misalnya apa? Dia beli beras, kemudian berasnya ini diolah menjadi lontong. Itu bukan tijarah. Itu namanya sina'ah. Karena kita sudah mengubahnya. Orang beli besi, kemudian besinya diubah menjadi pesawat terbang. Itu bukan tijarah.
Itu sina pabrik atau dia pembuatan. Karena pembuatan itu membutuhkan lebih banyak biaya observasi, biaya penelitian, biaya pekerja untuk membuatnya, tidak hanya mengandalkan margin, maka ini tidak terkena zakat perdagangan. Zakatnya lain. Zakat kepemilikan harta, nanti yang dianalogikan dengan emas, itu bisa. Tapi ini bukan zakat tijarah. Ya. Sehingga bisa dikatakan misalnya ada orang punya kemampuan masak, kemudian dia belanja barang-barang yang mentah, kemudian diolah menjadi masakan dengan nilai yang otomatis lebih besar kan. Itu tidak terkena zakat tijarah, bukan zakat dagang. Itu zakat yang lain. Ya, karena beda nanti. Hitung-hitungannya agak sedikit berbeda. Jadi tijarah itu benar-benar kita ngambil barang apa adanya, kemudian kita jual apa adanya. Yang beda hanya kuantitasnya atau packagingnya saja. Kita hanya bermain di margin barang. Atau kita beli makanan jadi, kemudian kita jual apa adanya. Makanan-makanan kering kita jual apa adanya seperti itu. Itu juga tijarah. Tanpa kita tambahin sesuatu yang lain, hanya sekedar cover. Itu yang disebut sebagai tijarah atau dagang. Jadi yang kita bahas adalah yang dagang. Beli kain, beli apapun itu terus dijual apa adanya, hanya kuantitas saja yang berubah atau packaging saja berubah, itu yang disebut sebagai dagang. Selain itu, maka dia masuknya sinaah. Dia itu pembuatan produk. Maka ini perlu untuk diketahui. Karena itu tijarah atau dagang itu sejak dari awal itu maknanya adalah memperjualbelikan barang, karena barang berarti masuk seluruhnya. Jadi termasuk misalnya ada sapi, ya, ada kambing, padahal itu juga kena zakat hewan ternak ya. Tapi kalau itu diniati untuk didagangkan, maka dia masuk ke barang dagang, bukan masuk ke zakat ternak. Jadi menjual belikan barang itu untuk tujuan keuntungan. Jadi untuk tujuan keuntungan, bukan untuk tujuan non keuntungan. Misalnya ada orang beli banyak barang, tapi untuk disumbangkan, ya itu nggak kena zakat. Walaupun dia belanjanya jauh lebih dari nisab ya, itu nggak kena zakat. Maka yang perlu diketahui seperti itu. Nah, karena itu, maka ada beberapa syarat yang diutarakan para ulama sehingga dia memenuhi kualifikasi sebagai dagang yang terkena wajib zakat. Dia menjadi objek wajib zakat. Pertama, syarat pertama adalah barang yang diperjualbelikan itu adalah barang dagang. Yang disebut barang dagang dalam kacamata syariah, kacamata fikih, itu bukan emas dan bukan perak. Karena emas dan perak hukum asli yang tidak boleh diperdagangkan. Sebenarnya hukum aslinya tidak boleh diperdagangkan. Minimal makruh sebenarnya. Kenapa? Karena dia adalah alat pembayaran sebagai katalisator antara barang dan pemilik modal. Pemilik barang dan pemilik modal. Pemilik modal atau barang dan orang yang memiliki kebutuhan. Jadi yang bukan masuk kategori itu adalah barang dagang. Emas dan perak bukan masuk kategori dagang. Persoalannya nanti akan terjadi perdebatan. Zaman sekarang tidak ada emas dan perak yang dijadikan alat tukar. Bisa dikatakan tidak ada. Yang dijadikan alat tukar adalah uang fiat. Sedangkan uang fiat ini bagaimana? Banyak orang menjual belikan uang fiat. Money changer, penukaran uang itu jual beli. Karena ketika kita mau menukarkan, kita nyebutnya menukar, padahal itu dagang sebenarnya. Kita menukarkan $100 ke money changer, kita dapat 1.600.000. Oke, setelah itu 1.600.000 kita pegang, langsung kita tukarkan lagi menjadi dolar. Apakah bisa tetap angkanya $100? Tidak mungkin. Kenapa? Karena uang masuk, uang keluar selalu ada margin. Itu bukti bahwasanya itu perdagangan. Ya, itu yang membedakan. Jadi agak muskil, agak problem kaitannya dengan uang fiat, makanya terjadi perdebatan para ulama kaitannya dengan istihad mereka bagaimana melihat uang fiat ini apakah sebagai barang dagang atau tidak.
secara fungsi mayoritas dipakai bukan sebagai dagang, sebagai objek dagang, tapi dia perantara untuk dagang. Tapi faktanya dan juga karena dia tidak memiliki standar emas atau jaminan emas, maka dia seperti barang dagang. Ya. Karena itu sebagian ulama berdebat. Ada yang mengatakan bahwasanya ya mata uang fiat ya kena zakat tetap, tapi zakatnya dianalogikan kepada emas. Tapi uang dia zakatnya adalah zakat dagang, bukan zakat emas dan perak. Sebagian ulama demikian. Ada yang mengatakan enggak, tapi kebanyakan adalah zakat emas dan perak, zakat dagang. Kalau murni memperjualbelikan emas dan perak, dia bukan memiliki, tapi memperjualbelikan emas dan perak. Jadi yang dijual benar-benar emas, benar-benar perak. Maka menurut Madzhab Syafi'i itu tidak wajib kena zakat dagang. Kenapa? Karena emas dan perak dia bukan objek dagang. Walaupun dia bisa kena hukum haram jual beli emas dan perak ini, ataupun makruh minimal. Karena bisa merusak harga kan kalau jadi objek dagang. Lah, terus bagaimana orang yang jual beli emas dan perak ini? Emas ditukar ke perak, emas ditukar ke perak, atau emas ditukar ke emas, itu nanti kena zakatnya adalah zakat emas dan perak, bukan zakat dagang. Jadi seperti itu. Karena memang sejak dari awal dagang itu nggak boleh emas dan peraknya. Sedangkan uang fiat sekarang karena dia tidak memiliki jaminan, maka dia menjadi barang dagang. Dia zakatnya seperti itu. Terjadi perdebatan panjang lah seperti ini. Itu syarat yang pertama, perlu kita ketahui. Syarat yang berikutnya adalah ada niat untuk dagang. Ketika kita membeli barang, kulakan lah kepada supplier, maka kita sudah niatkan untuk kita dagangkan. Dan penghitungan haulnya nanti, ketika nanti mengeluarkannya di akhir tahun, itu penghitungnya sejak dari membeli pertama. Bukan sejak dari kita menjual pertama. Bisa jadi kita beli, tapi 3 bulan berikutnya baru laku. Terus kita ngitungnya 3 bulan, enggak. Tapi menghitungnya adalah sejak dari beli. Karena nanti dikasih waktu sama syariat selama 1 tahun, nanti dilihat apakah 1 tahun itu mencapai nisab atau tidak. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Kalau mencapai nisab, maka dia wajib zakat. Atau kalau belanjanya sejak dari awal sudah mencapai nisab. Kalau kasarannya misalnya adalah nisab emas ya, pakai ukurannya nisab emas berarti 85 gram artinya 85 juta, taruhlah 85 juta. Belanjanya barangnya itu sejak dari awal 85 juta. Maka nanti tahun depan itu dia wajib zakat. Laku nggak laku? Laku atau nggak laku tetap wajib zakat karena dia dihitung sejak dari awal sudah memenuhi nisab. Sudah memenuhi nisab. Pertanyaannya, kalau misalnya dia laku barangnya itu di tengah tahun atau di 3 bulan udah laku semuanya, maka ketika itu dia wajib zakat. Nah, maka barang yang baru datang nanti ngitungnya adalah setelah 3 bulan itu. Ngitungnya adalah baru. Jadi kita beli 85. Jadi setahun itu adalah jeda minimal, jeda akhir untuk membayar. Dan setahun itu penentuan apakah dia membayar zakat atau tidak. Kalau di setahun kok ternyata tidak sampai 85 juta, maka dia tidak wajib zakat. Tapi ternyata kalau setahun itu sudah mencapai 85 juta yaitu nisab, maka dia wajib bayar zakat dagang. Dan kalau di tengah-tengah tahun barangnya sudah laku semuanya, yang awalnya belinya nggak mencapai nisab, di tengah-tengah sudah mencapai nisab dan barangnya laku dengan modal sekaligus keuntungan digabungkan, maka dia wajib bayar zakat ketika itu. Ya. Kemudian belanja lagi maka dihitung. Maka sebaiknya orang-orang yang punya dagang seperti ini selalu dihitung kapan dia belinya dan kapan karena nanti terkait dengan kapan haulnya. Dan diteliti kapan dia lakunya juga. Karena lakunya seluruhnya dan di tengah-tengah sudah mencapai ini, maka dia wajib bayar zakat ketika itu. Berarti harus ada niat. Niat penentuannya seperti itu. Kalau nggak niat, walaupun banyak barangnya, maka dia tidak terkena zakat dagang. Karena dia tidak niat. Jual beli tanah, dagang juga. Ada yang tidak punya, jadi kita memiliki tanah. Misalnya tanah. Kita memiliki tanah. Tidak ada niatan zakat.
tidak mau diperjualbelikan. Tiba-tiba tanah kita meroket harganya otomatis di atas maka itu tidak kena zakat dagang karena tidak ada niatan zakat. Tapi ketika ada niatan kita beli, nanti dikembangkan nilainya, ditunggu sampai 10 tahun, 20 tahun, maka dia kena zakat. Oke, jelas ya. Jadi ada niat. Kemudian syarat berikutnya adalah niat untuk dagang tersebut itu berbarengan dengan kepemilikan. Kalau tidak berbarengan dengan kepemilikan, maka dia tidak harus dibarengkan. Karena tidak, maka dia penghitungannya adalah ketika memiliki barang. Jadi yang dihitung adalah ketika memiliki barang. Ya, demikian ya. Kemudian kepemilikannya dengan kita belanja dan sebagainya itu syarat yang lain. Oke, itu kira-kira seperti itulah, gampangnya seperti itu. Gampang, itu udah jelas. Terus berbicara bagaimana kita semacam oh ya, syarat yang terakhir adalah sudah berlalu 1 tahun. Tapi berlalu 1 tahun itu ketika barangnya sampai setahun itu masih utuh atau masih belum mencapai nisab kecuali 1 tahun. Atau setahun tidak mencapai nisab sama sekali, maka dia tidak wajib zakat. Belum sampai setahun, di tengah-tengah dia udah laku dan lakunya mencapai nisab, maka dia wajib zakat ketika itu. Dan pembelian barang yang baru menghitungnya adalah ketika pembelian itu, bukan di awal tahun. Ya. Zakat dagang yang dihitung itu yang dihitung untuk nisab itu apakah keuntungan saja, apakah termasuk modal? Jawabannya adalah yang dihitung adalah modal plus keuntungan. Misalnya kita belanja barang 70 juta, nggak masuk nisab, tapi ternyata lakunya lebih dari 85 juta, maka masuk nisab. Maka masuk nisab. Jadi yang dihitung adalah antara modal sekaligus keuntungan. Jadi demikian. Kadarnya berapa? Kadarnya adalah 2,5%. Kadarnya 2,5%. Oke, terus kita terangkan kaitannya dengan apa ya tadi? Cara penghitungannya. Nah, ini saya cara penghitungannya adalah ada rumusnya. Kalau di sini ada di Basnas dan sebagainya, itu ada di NU online juga ada. Zakat perdagangan itu cara menghitungnya itu rumusnya demikian. Pertama modal. Itu harus dihitung plus aktiva lancar ditambah modal ditambah aktiva lancar. Aktiva lancar itu pertama laba, keuntungan. Kedua pi utang dagang, utang dagang. Jadi kita utang dagang, kita ngambil barang ke orang, tapi kita belum bayar. Kita belum bayar. Itu termasuk modal. Maaf, piutang dagang, maaf, keliru. Piutang dagang itu maksudnya barang kita sudah jual, tapi pembelinya belum membayar kita secara kontan, tapi dia masih nyicil. Selama itu masih bisa, selama itu adalah memungkinkan untuk diambil, artinya ada perjanjian tertulis dan sebagainya, maka dia termasuk dihitung. Karena barangnya sudah keluar. Barangnya sudah keluar dan sudah atau mengandung keuntungan juga meskipun uangnya belum kita terima. Jadi itu termasuk dihitung. Ya. Jadi itu namanya aktiva lancar. Jadi pertama modal, kemudian aktiva lancar, baru dikurangi dengan modal utang modal. Artinya kalau kita ngambil barang tapi tidak memiliki uang, kita ambil barang dulu terus ketika laku kita ambil barang nilainya 70 juta. Lakunya sampai 100 juta. Maka penghitungan untuk mencapai nisab adalah 30 juta sisanya itu karena 70 juta itu utang kita kepada supplier. Jadi yang dihitung di dalam barang dagang zakat perdagangan itu adalah modal, kemudian keuntungan baik itu keuntungan yang sudah pasti atau keuntungan yang terus untuk keuntungan. Jadi demikian. Jadi yang perlu diketahui adalah modal plus keuntungan yang perlu untuk dizakati, yaitu zakatnya adalah 2,5%, sebagaimana itu adalah nisabnya emas.
Jadi digunakan. Karena barang dagang ini berbeda dengan zakat perdagangan itu berbeda dengan zakat emas dan perak atau zakat ternak ya atau juga zakat perkebunan dan buah-buahan. Karena kalau selain zakat dagang tadi, dia yang dikeluarkan itu barangnya. Yang dikeluarkan itu barangnya. Tapi zakat dagang yang kita keluarkan itu bukan barang dagang kita, kita beli kain. Nggak bisa kita 2,5% dari kain kita kasihkan ke orang, nggak. Enggak, itu enggak. Tapi nilainya. Jadi zakat dagang itu terkait dengan nilai. Maka membayar bisa pakai emas, bisa pakai perak, juga bisa pakai uang fiat ketika itu diakui sebagai alat tukar. Jadi tidak seperti zakat-zakat sebelumnya kaitannya dengan barang-barang yang dikeluarkan ya barangnya itu sendiri. Ya, saya pikir demikian kaitannya dengan zakat dagang dan ini penting untuk diperhatikan karena kaitannya dengan persoalan ekonomi yang paling besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz, jadi bila kita memperhatikan ya, ada beberapa komoditas yang siklus penjualannya itu terbilang cukup cepat. Di antara yang pertama itu adalah komoditas seperti kopi, Apa? kemudian kopi, Kopi, komoditas kopi. kemudian yang kedua beras. Tapi sekarang apalagi yang premium ya, biasanya dari petani, kemudian dibeli oleh misalkan oleh apa namanya, Papua. Nah, setelah ya ini tentang pas studi kemarin ya ke tempat apa namanya kopi. Mereka itu pernah lama Ustaz. Apa nggak pernah Jadi lama? selalu sold out cepat, Oh iya. selalu sold out cepat. Yang kedua beras. Beras ini kan komoditi primer. Pedagang itu kalau nyetok barang, nyetok beras, beli satu truk paling 1 minggu 2 minggu udah langsung habis. Berarti di Iya, situ sudah dihitung zakat Ustaz ya. Kita iya langsung langsung dikeluarkan. tanpa membutuhkan haul lagi, tanpa membutuhkan haul. Beda lagi. Karena langsung habis. Karena kan haul itu adalah semacam frame. Frame di mana setahun itu harusnya udah habis. Setahun itu harusnya udah menghasilkan karena angkanya ya kira-kira 1 tahun. Tapi ternyata barangnya sudah habis sebelum 1 tahun dan itu sudah mencapai nisab, otomatis harus dikeluarkan. Makanya itu sebagian orang itu tekniknya kalau dia sudah yakin kalau dia itu keluar zakat, dia pasti sudah mencapai nisab atau dia memang belanjanya sejak dari awal itu udah lebih dari nisab, maka itu dikeluarkan sejak pembelian pertama walaupun pembeliannya awal itu belum anu. Jadi langsung disisakan di sistem ketika pembelian 100.000 langsung dikurangi 2,5, 200.000, 2,5, 2,5 langsung kayak gitu sistemnya. Jadi dibikin komputernya itu seperti itu. Karena memang sudah yakin sekali, nggak mungkin setahun saya kurang dari 85 juta omsetnya. Ya, omset. Ya berarti modal sekaligus keuntungan kan omset kan. Seperti itu. Jadi langsung supaya lebih mudah. Supaya Tanpa kita haul nggak Ustaz ya. Tanpa kesulitan haul Ustaz mencatat ya. apa. Tanpa haul Ustaz ya. Tanpa haul. Haul itu digunakan. Haul itu digunakan kalau barangnya utuh sampai selama setahun. Maka dia wajib bayar zakat. Karena udah habis. Nggak, karena barangnya sudah habis tidak perlu ada yang ditunggu lagi karena barangnya sudah habis kan. Ternyata omsetnya itu 85 juta udah karena modal plus keuntungan lebih dari 85 juta ya udah dia bayar 2,5% ketika itu. Terbayang luar biasa ya kalau misalkan masyarakat atau muslim eh, memahami konsep zakat perniagaan ini ya. Mereka bisa menjual cepat kemudian langsung mengeluarkan, kemudian diakumulasi dan zakat itu bisa dipergunakan dengan baik. Ya perekonomian itu benar-benar tumbuh Ustaz ya. Iya, makanya kok banyak orang miskin di Indonesia itu sudah bisa dipastikan lebih banyak orang yang nggak bayar zakat dibandingkan bayar zakat. Karena kan hitung-hitungan kasar sekarang kita aja. Kalau orang dagang yang nggak terlalu besar, yang agak kecil aja, kecil tapi nggak terlalu kecil ya, itu setahun 85 juta sudah tercapai otomatis. Itu yang dagang lah, bukan terkait dengan jasa dan sebagai jasa nanti
termasuk zakat yang lain, yaitu kepemilikan itu dianalogikan kepemilikan emas dan perak. Ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dipastikan itu perlu dikeluarkan. Dan ancaman terkait orang yang tidak mengeluarkan zakat itu ancamannya cukup keras. Atau bisa jadi banyak orang mengalah zakat karena dia tidak, karena sudah ada jaminan dari Rasul SAW. Dagang ketika dia dikeluarkan zakat itu semacam virus yang ada di sana. Kalau nggak dikeluarkan, eman nggak dikeluarkan, ya itu bisa jadi itu nanti dia orangnya mendapat musibah, penyakit yang kira-kira itu nanti kalau dia ngeluarin zakat dia nggak akan kena musibah itu, malah biaya yang dikeluarkan untuk mengobati ini bisa lebih besar daripada pengeluaran dia untuk membayar zakat. Pasti keluar. Jadi zakat itu seperti CSR, mau nggak mau harus keluar, mau nggak mau harus keluar. Bagaimanapun caranya, pokoknya mau nggak mau harus keluar. Bahkan penarikan zakat itu boleh dipaksa. Sebenarnya penarikan zakat itu tidak bukan sukarela. Karena itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu yang diperangi pertama itu orang murtad dan orang yang menolak membayar zakat. Mereka mengatakan Rasul sudah meninggal. Dikira zakat ini untuk membiayai Rasul. Ketika Rasul sudah meninggal, itu maka tidak perlu bayar zakat. Maka diperangi. Karena sejak dari awal perintah untuk melakukan sholat dan zakat itu selalu dibarengkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Karena itu memang benar-benar, karena itu sebenarnya indikator atau sinyal dari agama Islam ya. Kenapa? Karena menjaga hubungan vertikal dan horizontal itu dua-duanya penting. Sholat hubungan vertikal, horizontalnya itu adalah amal sosial, memberi bantuan kaitan dengan uang, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran ancamannya itu sangat berat. Innal ladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu kaitannya dengan emas dan perak dan juga termasuk zakat-zakat yang lainnya. Jadi saya pikir demikian. Ustaz, tadi kan niaga Ustaz ya, barang atau komoditas. Kalau jasa gimana Ustaz? Apa? Jasa. Kalau Jasa. jasa ya itu dia masuknya ya, jasa kan otomatis dia menghasilkan keuangan kan. Menghasilkan ya, misalnya dia dapat gajinya sampai 10 juta, 20 juta. Itu nanti nunggu 1 tahun kalau sampai 85 juta berarti dia